Shalom saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik konspirasi kebangkitan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam pembacaan dan perenungan firman pada hari ini. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara, banyak orang bilang, mana buktinya kalau Yesus bangkit? Jika kalian bisa tunjukkan buktinya, aku akan percaya dan datang pada Yesus. Saya akan jawab, meskipun saya tunjukkan buktinya, kamu mungkin gak akan pernah datang dan percaya pada Yesus. Saudara-saudara, para prajurit Roma melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit. Dan ketika itu terjadi, mereka ketakutan seperti orang mati. Bayangkan saudara-saudara, jika ada peristiwa yang bisa bikin tentara Roma takut setengah mati, maka peristiwa kebangkitan itu tentulah demikian spektakuler. Tapi, kenapa ketakutan mereka tidak membawa mereka beriman pada Yesus? Jawabannya adalah karena Roh Kudus tidak bekerja. Hanya Roh Kudus yang memampukan manusia untuk bisa percaya kepada Yesus. Sekarang kita tinggalkan para prajurit Roma karena memang fokus kita bukan di sana. Kita mau fokuskan perhatian kita pada imam-imam kepala. Bagaimana mereka merespon kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, hidup imam-imam kepala ini memang penuh dengan konspirasi. Mereka berkonspirasi untuk menyalibkan Yesus. Dan sekarang mereka berkonspirasi untuk menutup-nutupi kebangkitan Yesus. Bahkan mereka mengeluarkan uang yang demikian besar untuk menyuap para prajurit. Kalau kita taksir ya dengan konteks saat ini, maka uang yang mereka keluarkan itu pasti puluhan juta, bahkan mungkin sampai ratusan juta. Betapa ironis ya, mereka seharusnya menjadi teladan bagi umat Tuhan. Tapi justru mereka mempertontonkan hidup yang penuh dengan kebusukan. Mereka tahu banyak tentang firman Tuhan, tapi mereka tidak menghidupinya. Mereka tahu hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong, tapi hidup mereka justru penuh dengan kebohongan. Saudara-saudara bisa bayangkan ya, betapa gelapnya spiritualitas saat itu. Itulah yang membuat banyak orang merasakan pengajaran Yesus itu berbeda dengan mereka. Yesus bukan hanya mengajar, tapi lebih dari itu, Yesus menunjukkan bagaimana hidup di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, saat pemimpin agama cuma banyak tahu firman Tuhan, tapi tidak banyak melakukannya, maka yang terjadi adalah kemunafikan agama. Hasilnya adalah agama cuma jadi ritual, tapi tidak membuat manusia takut akan Tuhan. Makin banyak ngomong agama, justru makin banyak bohong, banyak konspirasi, banyak gosipin orang, banyak menipu, banyak menyuap, banyak korupsi, banyak sikut-sikut orang, banyak jadi batu sandungan. Saudara-saudara, bagaimana dengan hidup kita orang-orang Kristen? Apakah bisnis kita lurus, bersih, dan terang benderang? Atau penuh dengan konspirasi dalam kegelapan? Saudara-saudara, mari kita lihat hidup kita. Apakah kita hanya banyak tahu firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, banyak hafal ayat Alkitab, banyak doa, banyak ibadah, banyak melayani, rutin ke gereja, tapi kita tidak banyak melakukan firman Tuhan? Apakah kita sedang menjadi contoh yang buruk bagi orang-orang yang tidak percaya? Apakah hidup kita juga penuh dengan konspirasi? Saya tidak tahu bagaimana pendapat saudara-saudara tentang kondisi negara kita saat ini. Tapi saya sangat prihatin. Kemunafikan di mana-mana, korupsi di mana-mana. Semuanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama kan? Siapa yang masih bisa dipercaya? Apakah semua orang sudah hidup dalam konspirasi? Lalu di mana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan?
Apakah kita juga terlibat dalam konspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah orang-orang yang tidak percaya masih bisa melihat ada yang berbeda dari hidup kita? Apakah kita masih bisa dipercaya? Saudara-saudara, suatu kali saat Mbak di rumah saya mau pulang kampung, dia pun melakukan hitung-hitungan dengan kami. Berapa lagi uangnya yang ada di kami. Dia memang tidak mau mengambil gajinya setiap bulan karena nanti habis katanya. Saya ini boros. Jadi uangnya kami yang simpan, dan kalau dia perlu kirim uang ke kampung, maka kami yang akan bantu transferkan. Nah, menurut hitung-hitungannya dia, uangnya masih ada 6 juta lagi di kami. Tapi betapa kagetnya dia ketika kami beritahu bahwa hitunganmu salah. Uang kamu masih ada 11 juta lagi sama kami. Wah, dia langsung teriak kesenangan. Lalu keluarlah satu perkataan dari mulutnya. Pak, ternyata lebih enak kerja di rumah orang Kristen, Pak, daripada kerja di rumah yang seiman dengan saya. Ternyata dia pernah punya pengalaman ditipu bosnya yang kaya raya. Gajinya 9,5 juta tidak dibayarkan. Tapi di rumah kami, di rumah orang Kristen, dia pikir uangnya tinggal 6 juta. Padahal masih ada 11 juta. Dia sudah tidak lagi bekerja di tempat kami. Tapi kalau dia kerja ke Jakarta, dia pasti singgah untuk sekedar ngobrol. Puji Tuhan, 1 tahun dia kerja di rumah saya. Dan selama itu, semoga dia melihat bahwa orang Kristen itu berbeda. Orang Kristen itu bisa dipercaya. Saudara-saudara, mungkin yang saya lakukan tadi itu hanya contoh kecil. Tetapi orang di luar sana memang melihat hidup kita. Bagaimana kita berbisnis, apakah kita jujur, bagaimana sikap kita dengan karyawan, apakah kita memperhatikan kesejahteraan mereka, apakah kita sudah bertindak adil pada mereka, bagaimana cara kita memperlakukan mereka, apakah kita akan menyuap orang lain. Semua mata memperhatikan kita. Dan ingatlah saudara-saudara, sebagai orang Kristen, orang-orang di luar sana mengharapkan yang berbeda dari kita. Mereka menerapkan standar yang tinggi bagi kita. Percuma jadi orang Kristen, percuma ke gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Tapi itu tidak mereka katakan kepada orang lain. Jadi saudara-saudara, mari kita jaga hidup kita. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Tapi saat ini, kita harus menunjukkan pada dunia bahwa Yesus bukan cuma bangkit dulu 2000 tahun yang lalu. Kita harus tunjukkan pada dunia bahwa Yesus yang bangkit itu juga hidup di dalam hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami senantiasa bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang mempermuliakan nama-Mu. Mampukan kami untuk menunjukkan pada dunia bahwa Kristus yang bangkit itu hidup di dalam hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jangan hanya berusaha untuk menjadi Kristen yang terlihat benar, tapi berusahalah untuk hidup benar seperti seharusnya orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.